Pemirsa, salah satu pemilik glamping dan villa di Pancasari Buleleng, Reidi Nobel, menyangkal keras akan pemberitaan bahwa tidak memiliki izin tata ruang, tidak pernah laporan diri dan menutup gorong-gorong. Menurutnya, semua perizinan villa dan glampingnya telah lengkap. Adanya pemberitaan bahwa tidak memiliki izin tata ruang akan usahanya di Pancasari Buleleng, tidak pernah lapor ke desa dan menutup gorong-gorong. Menurut Reidi Nobel, hal itu semua tidak benar. Dari awal membangun glamping tersebut pada Juli 2024, pihaknya telah melakukan pembayaran iuran ke desa sampai saat ini. Di samping itu, terkait izin dinilai sudah lengkap. Sementara dibilang menutup gorong-gorong, hal itu juga tidak benar. Malahan berdasarkan surat dari BWS menyebutkan tidak terdapat aliran sungai. Ada narasi berita bahwa kami tidak memiliki izin tata ruang terkait usaha kami di Pancasari. Kemudian juga ada disampaikan bahwa kami itu tidak pernah lapor ke desa dan sebagainya. Kemudian ada juga disampaikan bahwa kami menutup gorong-gorong. Nah, itu hal yang tidak benar. Jadi begini, kalau bicara mengenai desa, ini saya kebetulan pegang bukti juga. Ini ada bukti kami bahwa kami sudah melakukan pembayaran dari awal mula kita bangun glamping tersebut tahun 2024 bulan Juli ya, sampai dengan kemarin saya masih baru bayar. Kemudian kalau bicara mengenai izin-izin, kami itu ada izin-izinnya lengkap. Jadi dari OSS, kemudian PBG, SLF kami semua ada. Nah, terus kemudian dibilang kami menutup gorong-gorong itu tidak benar. Jadi yang ada itu malah kami ini berdasarkan ini surat dari BWS yang menyatakan bahwa drainase 6 meter yang ilegal itu ya toh, itu diarahkan ke kami. Kami itu minta izin kepada Kadus, kepada Perbekal juga untuk melakukan apa? Menanggul agar air 6 meter itu tidak mendampak kepada kami ataupun warga sekitar. Nah, ini dari BWS menyatakan bahwa tersebut yang kita permasalahan tidak terdapat aliran sungai. Nah, kami semuanya bicara mengenai data. Sementara terkait adanya salah satu anggota dewan yang menyayangkan Reidi Nobel membuat 2 laporan ke Polda Bali, pada prinsipnya tidak menyalahkan orang yang membuat laporan, karena sejak 2023 ia telah melakukan pendekatan persuasif, tetapi tidak mendapat solusi. Sebagai anggota dewan, wakil rakyat diharapkan berdiri di tengah-tengah, memediasi dan bijaksana. Saya sih prinsipnya prihatin ya kepada anggota dewan yang kemarin menyayangkan sikap kami melakukan laporan. Saya sudah dari 2023 berusaha untuk pendekatan persuasif tapi tidak ada solusi. Terus harus kemana? Yang kami lakukan adalah melakukan laporan polisi itu untuk mencari keadilan. Nah, seharusnya sebagai anggota dewan yang terhormat, sebagai wakil kami, wakil rakyat, bukan hanya wakil sebagian orang, harusnya berdiri di tengah, memediasikan, bijaksana. Ditambahkan, ia pun mengklaim telah melakukan kewajiban untuk lapor diri dan memiliki KTP Bali. Raiswantara, Bali TV.